Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Ahad ini kita berada di Ahad kedua di bulan Muharram 1446 Hijriah. Hari ini kita berada di hari ke-8. Jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bersua dengan awal tahun Hijriah, maka bertambahlah bilangan umur kita. Namun yang bertambah itu bilangan umurnya dari 50 ke 51, dari 60 ke 61. Tapi hakikatnya umur kita ini berkurang. Jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Oleh karena itu pagi ini saya ingin berbagi catatan dengan jamaah sekalian, materi yang saya beri judul umurku terus berkurang. Saya awali dari nasihat yang disampaikan oleh Hasan Basri. Beliau berkata, "Ya bana Adam, wahai anak Adam, kumpulan hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du." Ketika satu hari pergi, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Makanya dalam salah satu bait ya, syair yang dibuat oleh Abu Nawas, ada ungkapan wa umri naqisum fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Umurku terus berkurang setiap hari, sedangkan dosa-dosaku terus bertambah. Kaifa ihtimali, bagaimana aku mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Jamaah sekalian, pembahasan tentang umurku terus berkurang saya pilah dalam 3 bagian. Pertama, umur itu adalah modal. Berarti kalau umur ini berkurang, pertanda modal pun berkurang. Yang kedua, kita sebagai bagian dari orang-orang yang beriman menyadari di dunia ini hanya sekadar transit. Dunia ini sementara. Kita hanya sekedar singgah sesaat. Dan singgah kita di dunia ini hanya dalam
hitungan menit atau hitungan jam. Jamaah sekalian, di surat Al-Mu'minun ayat ke-112 sampai 113. Di yaumil kiamat nanti, Pak, Allahu Rabbul Alamin bertanya pada seluruh manusia. Pertanyaannya sama. Kam labistum fil ardi adada sini. Berapa tahunkah kalian tinggal di dunia ini? Kalau pagi ini pertanyaan itu dilontarkan pada kita, jawabannya beragam. Mungkin ada yang menjawab 40 tahun, ada yang menjawab 45 tahun, ada yang menjawab 50 tahun. Jawabannya beragam. Tapi di yaumil kiamat nanti nggak ada yang menjawab itu. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Labisna yauman au ba'du yaum. Kami tinggal di dunia ini hanya sehari atau setengah hari. Jadi tidak ada yang menjawab sekian tahun, ya, 60 tahun, 70 tahun, enggak ada. Semua menjawab labisna yauman au ba'du yaum. Kami tinggal di dunia ini hanya sehari atau setengah hari. Mengapa? Karena mereka menggunakan standar waktu akhirat. Rasulullah SAW pernah membandingkan. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannah qabla al-aghniya binisfi yawm. Orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman, ia akan masuk surga lebih dahulu dari orang-orang kaya. Jeda waktunya setengah hari. Dan setengah hari di akhirat itu khamsimi'ati amin. Kalau diukur dengan waktu dunia 500 tahun. Berarti kalau sehari ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Seperti 1000 tahun menurut bilangan kalian. Jadi kalau orang diberi umur 62,5 tahun, untuk ukuran akhirat hanya 1,5 jam. Singkat ya, Pak? Sangat singkat. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, ketika kita menyadari umur kita ini terus berkurang, sementara kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, maka siogianya kita berpacu di sisa waktu. Siogianya kita memanfaatkan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin untuk melakukan yang terbaik. Nah, jemaah sekalian, umur adalah modal. Ini yang disampaikan oleh At-Tibi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, innal awqat was-sa'at kara'sil mal lit-tajir. Sesungguhnya waktu, kesempatan ibarat ra'sil mal, ibarat modal bagi seorang pedagang. Fayam bagi ayat tajro fi ma yarbahu fihi. Tentu sepatutnya dia mengelola perniagaannya agar tercapai keuntungan pada usahanya. Wa kullama kana ra'su malihi katsiran kana ribhu aktsar. Maka sepatutnya makin besar modalnya, makin besar pula keuntungannya. Kayak misalnya kalau orang jualan, modalnya hanya puluhan ribu. Untungnya ya paling puluhan ribu juga. Kalau orang berdagang modalnya ratusan ribu, ya paling untungnya juga ya 100 atau 200 ribu. Kalau orang berdagang modalnya jutaan, untungnya pun akan lebih besar. Apalagi kalau puluhan juta
ratusan juta, miliaran ya, maka laba yang ia dapatnya pun sepatutnya lebih besar. Nah, At-Tibi mengingatkan setiap kita bahwa umur ini modal yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat panjang umur yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Ini jamaah sekalian, kalau kita berkaca ya pada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kisaran umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Hanya sedikit orang yang melewati angka 70. Jadi kalau ada di antara jamaah sekalian yang usianya sudah melewati angka 70 tahun, itu sudah makhluk langka. Iya, jadi ini sudah kelompok minoritas. Nah, jadi kalau orang sudah kepala 6, sudah 60, 61, 62, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang panjang umur. Makanya ketika para ulama menjelaskan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, siapa yang disebut dengan orang yang kami panjangkan umurnya adalah orang yang memasuki umur 60 tahun. Ada di antara bapak yang usianya sudah 60 tahun? Ada Pak ya? Atau masih 40 Pak? Nah, jamaah sekalian, siapa orang yang kami panjangkan umurnya? Siapa yang disebut dengan orang yang dipanjangkan umurnya adalah orang yang memasuki usia 60 tahun. Bahkan jamaah sekalian, ada yang menjelaskan pula umur 40 tahun. Mengapa? Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia dipanjangkan umurnya hingga 40 itu sudah melewati setengah perjalanan. Nah, jemaah sekalian, bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya ini, berarti modalnya sudah banyak. Jadi kalau umur adalah modal, ini modalnya sudah banyak. Maka yang harus difikirkan bukan minta terus tambahan modal. Jika daun berudak ulang tahun tesok panjang umurnya, berarti minta apa? Tambahan modal. Minta tambahan modal. Nah, harusnya jangan sibuk dengan minta tambahan modal, tapi berpikir bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang besar dari modal yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin padanya. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manusia terbaik itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Nah, jadi orang-orang yang usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, untuk menjadi insan terbaik itu syarat pertama sudah terpenuhi. Panjang umur sudah terpenuhi. Berarti tinggal syarat kedua.
yaitu wahasuna amaluhu, panjang umurnya, bagus amalnya. Nah, berarti tinggal bagus amalnya. Jadi kalau kita berdoa saat ini bukan ingin dipanjangkan umur, yang tepat bagi orang-orang yang sudah dipanjangkan umurnya, tapi bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar amalnya makin bagus. Nah, jamaah sekalian, jadi memohon husnul khotimah itu kita, ya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar husnul khotimah itu kita. Orang-orang yang telah dipanjangkan umurnya, maka bermohon kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia menapaki sisa waktunya, Allahu Rabbul Alamin membimbing ia beramal lebih baik. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah, baik di akhir. Nah, jemaah sekalian, kalau orang dipanjangkan umurnya, maka dia mendapatkan kesempatan meraih keuntungan menjadi insan terbaik. Sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini redaksinya yang berbeda, ya sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi, tapi maknanya sama. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Dulu ada satu cerita. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang saudara datang ke Madinah masuk Islam. Kemudian ketiganya dia menetap di Madinah. Nah, dia menetap di rumahnya Abu Darda. Beberapa saat setelah itu ada panggilan perang. Maka satu dari 3 orang bersaudara itu berangkat ke medan perang. Takdir Allah syahid. Beberapa waktu setelah itu ada lagi panggilan perang. Maka 2 orang bersaudara, ini tersisa tinggal 2 orang lagi ya, ikut ke medan perang, syahid. Beberapa saat setelah itu saudara yang ketiga ini meninggal. Tapi dia tidak di medan perang. Dia meninggal di tempat tidurnya. Nah, malam harinya Abu Darda bermimpi. Ketiga orang saudara ini masuk surga. Tapi yang membuat Abu Darda heran, orang ketiga ini masuk surga lebih dulu. Diikuti oleh orang kedua, diikuti oleh orang pertama. Padahal kalau lihat, yang syahid itu orang pertama dan kedua. Yang ketiga itu meninggal di atas tempat tidurnya. Maka dia penasaran dengan mimpinya. Dia datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita tentang itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mengherankan? Maksud perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenarkan mimpi itu, bahwa orang ketiga itu masuk surga lebih dahulu, dilanjutkan orang kedua, lalu orang pertama. Abu Darda kan makin penasaran, loh kok bisa? Bukankah orang pertama dan kedua itu syahid, orang ketiga itu meninggal di tempat tidurnya?
Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau meremehkan rentan waktu di antara mereka? Benar, orang pertama, kedua itu dia syahid di medan perang. Tapi ada jeda waktu. Wafatnya orang kedua dengan orang ketiga, nah jeda waktu inilah fursah, kesempatan yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin, dia bisa beramal, pada akhirnya bisa melampaui kedudukan saudaranya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada di antara tetangga, keluarga, sahabat kita ya yang meninggal, ya di satu sisi sedih ya, di satu sisi sedih. Misalnya ada yang adiknya meninggal, ya, atau ada yang temennya meninggal, soulmate-nya meninggal, atau bukan soulmate kalau sekarang bestie, so, ya, meninggal, kan sedih ya. Tapi di sisi yang lain, ini menjadi motivasi bagi kita untuk beramal. Karena ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kesempatan pada kita, ini sesungguhnya fursah. Ini peluang yang dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita untuk beramal soleh sebelum semuanya berakhir. Kita ini kan sedang antri, Pak. Ya, Pak ya, sedang antri. Dan kalau ajal seseorang itu telah tiba, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sedang apapun ia. Betul tidak, Pak? Ya, sedang apapun ia. Mau sedang berolahraga, kalau waktu ajalnya sudah tiba, meninggal sedang olahraga. Ada yang meninggal sedang olahraga, banyak ya, Mas. Ya. Ada orang yang meninggal lagi sholat, ada orang yang meninggal lagi ngaji, ada orang yang meninggal lagi jalan-jalan, ada orang yang banyak. Nah, kita bermohon kepada Allah Rabbul Alamin, kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam posisi terbaik. Makanya ada ungkapan ya, kata para ulama bahwa seseorang itu akan diwafatkan di kebiasaannya. Makanya kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam posisi terbaik, maka kebaikan itu menjadi kebiasaan kita. Nah, jemaah sekalian, poin yang kedua, dunia, tempat tinggal kita sekarang ini hanya sementara, sekedar transit. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti gharib, seperti orang asing. Nih, kalau orang bekerja di satu negara, dia bukan warga negara tersebut. Ya, dia menjadi pekerja asing. Dia dikontrak hanya 5 tahun misalnya. Ketika dia menyadari dia hanya sementara berada di negara tersebut, apa yang ia lakukan? Dia hidup seperlunya. Jadi kalau misalnya gini, dia digaji 50 juta misalnya, ya, dia digaji 50 juta. Dia hitung tuh berapa living cost ya dia di sana. Oh, cukup 10 sampai 20 juta. Sudah. Ya, itu yang ia gunakan untuk ya kebutuhan ia hari-hari. Sisanya dia kirimkan ke keluarganya yang berada di tanah air. Mengapa? Karena ia menyadari dia tidak selamanya berada di negeri itu. Nah, seseorang yang menyadari bahwa dia hidup di dunia ini hanya sementara, satu saat nanti dia akan melanjutkan perjalanannya. Jadi kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Nah, ketika kita menyadari ini, maka kita akan berinvestasi untuk akhirat kita.
tidak hanya sekedar sibuk mempersiapkan bekal di dunia. Makanya Nabi pernah bertanya pada para sahabat, pertanyaannya begini, ayyukum malu warisihi ahabba ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dari hartanya? Para sahabat Rasulullah SAW merasa heran dengan pertanyaan Nabi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa ma lahu ahabba ilaihi min malihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya. Ternyata Rasulullah SAW menyampaikan ini ada maksud. Kata Nabi, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warisihi ma akhara. Hartanya adalah apa yang dahulu dia infakkan, harta ahli warisnya adalah apa yang ia tinggalkan. Nah, sekarang kita bandingkan ya Pak. Kita bandingkan ya. Kita ini bersedekah, kita berzakat, kita berwakaf ya. Kita berinfak. Lalu kita bandingkan nih dengan aset yang kita miliki. Dengan rumah sebenarnya di Permata ayah, di Kota Baru ayah, di Awani ayah, gitu ya. Nah, dengan aset yang kita miliki, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya tabungan, kita punya sawah, dibandingkan dengan infak kita, sedekah kita, zakat kita, kira-kira banyak mana? Banyak yang ditinggalkannya, banyak aset. Ya. Nih, jadi kalau orang ngomong, ia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya, ternyata faktanya banyak orang yang lebih cinta harta ahli warisnya daripada hartanya. Jadi kalau dibandingkan, orang itu lebih khawatir dengan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan di akhirat. Orang itu lebih sibuk mempersiapkan kehidupan ia di dunia ini daripada sibuk mempersiapkan kehidupan ia di akhirat. Padahal jemaah sekalian, dunia ini hanya sementara. Dan jemaah sekalian, orang hidup di dunia ini dijamin Pak rezekinya oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang merayap di jagat raya ini kecuali Allah jamin rizki untuk. Tapi kalau di akhirat nanti bergantung gimana amal kita. Nah, jemaah sekalian, awabiru sabil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpamakan kehidupan kita di dunia itu seorang musafir, atau lebih tepatnya abiru sabil itu orang yang menyeberang jalan. Kalau ibu misalnya satu saat ya mau nyebrang di jalanan rame, ibu mau nyebrang ya. Kemudian agak lengang, ibu nyebrang. Kira-kira ketika kita nyebrang itu, kita cepat-cepat nggak nyebrang itu atau santai aja? Cepat-cepat ya. Nggak akan ada kan nyebrang santai dulu, selfie dulu di tengah jalan, ketabrak atau gitu. Nah, jamaah sekalian, seperti itulah harusnya kita hidup di dunia ini. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang enggak bermanfaat. Mengapa? Di dunia ini sebentar, sesaat. Kita aja ke anak-anak kita, baru dak asa cikenenya, lalu tikene. Aina mah nikah yang pertama, ya, yang kedua beak aina mah. Jadi di imah tinggal dua andai nyebutnya. Dulu awalnya berdua, akhirnya pun berdua ya.
Jadi rumah yang segitu gede teh ya papang teh jeung salaki deui cek ibu teh el naon dua lu lagi. Nah, jamaah sekalian, Hasan Basri beliau menyampaikan ini sikap hidup orang yang beriman ya, ketika dia menyadari kalau dia di dunia ini seperti orang asing. Kata beliau, al-mu'minu fid dunya kal gharib, la yajza'u min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha, lahu sya'n walin nasu sya'n. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia. Tidak pernah saling berlomba dengan penggilat dunia. Penggilat dunia memiliki urusan sendiri. Orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat pun punya urusan sendiri. Jadi kita sibuk mempersiapkan, enggak silau. Jadi jamaah sekalian, kita tidak silau dengan orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah Rabbul Alamin. Karena jamaah sekalian, orang ya yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, sikapnya kan beragam. Ada orang yang sikapnya kayak Qarun, senangnya memamerkan kekayaan. Qarun itu kan senangnya memamerkan kekayaan. Jadi ketika dilapangkan oleh Allah Rabbul Alamin, Qarun itu sering keliling kota, ya keliling kota pakai kayak kuda kencana lah ya, memamerkan kekayaannya. Wah, inilah kekayaan saya. Orang-orang itu berdecak kagum lihat Qarun. Tapi aib palabah di penta zakatna korepa, ya pedit merepet cap jahe buntut kasiran. Nah, jadi Qarun itu diberi kelapangan harta, pamer. Ya. Nah, tapi ada orang-orang yang diberi kelapangan harta, dia sibuk untuk investasi akhirat. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu jamaah sekalian, ketika hijrah ke Madinah, itu dalam kondisi miskin. Dalam kondisi ya seorang pemuda yang miskin, dia belum menikah ya. Dia belum menikah, kemudian juga dia belum punya pekerjaan. Jadi dalam posisi miskin. Nah, Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', seorang Ansor yang kaya raya. Sa'ad bin Ar-Rabi' itu memberikan tawaran yang menggiurkan pada Abdurrahman bin Auf itu. Kata beliau gini, saudaraku, jangan khawatir kamu nggak punya harta di sini. Ini harta saya nih, saya bagi dua. Untukku setengahnya, untukmu setengahnya. Bahkan yang luar biasa nih Pak, Sa'ad bin Ar-Rabi' itu punya istri dua. Ya, dia tawarkan istrinya, saudaraku, kamu belum menikah. Kamu lihat istriku nih, mana yang paling kamu sukai? Aku akan ceraikan istriku, selesai masa iddah aku akan nikahkan denganmu. Kira-kira ada nggak yang gitu Pak? Enggak. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Abdurrahman bin Auf itu menolak halus tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Maka dibawa nih Abdurrahman bin Auf awalnya ke pasar Qainuqa, ya. Karena di Yathrib itu kan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian bersama dengan sahabat-sahabat lainnya akhirnya merintis pasar Madinah. Dan jamaah sekalian, dalam sekejap Abdurrahman bin Auf itu menjadi saudagar yang kaya raya, menjadi pedagang yang sukses. Nah, di antara tandanya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau sudah bisa berinfak 4.000 dinar. 4.000 dinar itu Pak, 1 dinar harga sekarang ya 2024 ini kalau nggak salah 1 dinar itu 5 juta. Jadi kalau 4.000 dinar itu 20 miliar Pak. Ya? Orang berinfak 20 miliar.
Cek orang, eta bebenanganana sabaraha. Ya, hartanya berapa? Orang bisa berinfak 20 miliar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berinfak 40.000 dinar. Berarti berapa? 200 miliar ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dilapangkan harta, mereka memilih hidup sederhana. Harta itu mereka gunakan untuk kehidupan akhirat. Orang itu kalau di negeri asing, ya, di negeri asing dia rela tinggal hanya di apartemen. Ya, kayak maaf ya kalau ada yang jualan sini kan Pak ya. Jualan sini mereka ngontrak, ya, hanya satu kamar mereka ngontrak. Padahal di lemurna apa? Di lemurna boga imah, boga sawah, boga kebun. Ya, di sini ada dan seukur sementara di sini hanya seminggu ya, kadang 2 minggu kemudian pulang. Ya. Karena dia menyadari bahwa ini bukan kampungnya, bahasanya. Ada orang-orang yang ketika dilapangkan harta itu malah pamer di kehidupan dunia. Ya. Pamer dengan rumahnya yang gede, koleksi mobilnya, koleksi motornya, koleksi sepedanya. Bahkan ada yang pelek sepeda nabung gua harganya 100 juta. Nah, jamaah sekalian, ada ini doa ya yang dipanjatkan oleh Atha As-Silmi rahimahullah ta'ala. Beliau berdoa begini. Allahumma arham fid dunya ghurbati warham fil qabri wahsyati warham mauqifi ghadan baina yadaik. Ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia, selamatkanlah dari kesedihan di kuburku, rahmatilah aku ketika aku berdiri di hadapanmu kelak. Nah, jemaah sekalian, menarik apa yang diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ahadun asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifun." Semua orang di dunia ini adalah tamu. Kalau tamu, ya sementara. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita, ya Bu ya, ada orang bertamu ke rumah kita, awalnya kita senang. Kemudian kita suguhi, ya, kita bikinkan air, ya. Kemudian kalau ada camilan, ya kita suguhkan. Kemudian kita ngobrol dengan tamu itu. Tapi kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, tuluy we ngobrol. Pan ibu terlambat laun jadi itu jam sabaraha balikna ieu. Betul tidak Bu? Ya, mengapa? Karena orang bertamu itu kan nggak lama-lama ya. Ya kecuali kalau tamu dari luar daerah ya saudara kita yang memang mau nginep di situ. Maksudnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu, kalau kita ini diibaratkan seperti tamu, maka siogianya setiap kita ini sadar diri bahwa kita nggak selamanya hidup di dunia ini. Wa maluhu 'ariyatun, dan hartanya adalah titipan. Fadhaifu murtahinun wal 'ariyatu mardudatun. Maka setiap tamu itu pasti akan pulang dan setiap titipan itu pasti akan dikembalikan. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, karena kita menyadari umur kita ini terus berkurang, maka kita sedang berpacu dengan waktu. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Kata beliau gini, innal khayla idza syaraqat nihayatul mudmar atau nihayatul midmar.
Sesungguhnya kuda, ini kuda pacu nih Pak. Apabila ia mendekati garis finish, kuda pacu ini dia ikut pacuan ya. Kemudian dia melihat garis finish, maka kuda itu dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa sampai ke garis finish itu. Nah, bagalat kusoro juhdiha litafuza bisiyaq. Dia akan menyerahkan seluruh kemampuannya agar dia bisa jadi pemenang. Nah, jemaah sekalian, dalam kehidupan kita, garis finish ini sudah terlihat. Kita mulai sakit-sakitan, ya. Kita tidak seperti kita 20 tahun yang lalu. Kita 30 tahun yang lalu. Aina mata payaan. Keanginan seetik batu panas tiris. Kunaon cenah si bapak teka masjid abiasa we cenah stan. Sup angin gitu ya. Ya. Makan salah dikit, ya, salah dikit mah kambuh. Itu kan sinyal, Pak. Sinyal bahwa kita ini sudah mendekati garis finish. Orang-orang yang berada di samping kita pluk ya, pada meninggal itu kan mengingatkan kita nih. Satu saat nanti bisa jadi giliran kita yang diabsen. Nah, jamaah sekalian, harusnya Pak, ketika kita menyadari makin dekat dengan garis finish itu membuat kita mengerahkan seluruh kekuatan melakukan yang terbaik di sisa umur kita. Nah, kata Ibnu Jauzi, fala takunil khailu aftanu minka. Jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas darimu. Jadi ari kuda ketika mendekati garis finish itu dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ari urang ada nyase aja sekalian. Ya. Allah menghabiskan waktu untuk ini, untuk hal-hal yang gak bermanfaat ya. Nah, mengapa kita harus mengerahkan seluruh kekuatan di sisa umur ini? Karena sesungguhnya hidup ini tergantung akhirnya. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Nih, sekarang lagi demam bola, ya Pak? Demam bola. Ini kalau dua tim bermain. Babak pertama tim A menang 3-0. Ya Pak ya? Senang boleh. Gembira, bahagia boleh. Tapi jangan terlena. Mengapa? Pertandingan belum berakhir. Keadaan bisa terbalik di babak kedua. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemudahan pada kita beramal soleh, kita senang Pak. Alhamdulillah ya, ke masjid jadi rajin gitu Pak ya. Baca Quran tiap hari, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, kita senang, kita bahagia dengan itu. Tapi jangan euforia. Mengapa? Pertandingan belum berakhir. Ya. Kalau orang nih ikut lari 10 kilo, taruh dalam satu putarannya 1 kilo. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Bisa dia lewati. Dan dia berada di urutan pertama. 100 meter pertama, 100 meter kedua, 100 meter ketiga, terus sampai 100 meter ke-9. Tersisa 100 meter lagi. Lalu dia sorak-sorai. Ya Pak? Dia lambaikan tangannya, gayanya loba gaya, bukan apa-apa. Ya, seperti pemenang. Kita penonton senang atau kesel? Kesel. Kenapa? Belum finish, belum selesai.
Jadi jamaah sekalian, kalau Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kemudahan pada kita untuk beramal soleh, kita senang, kita bergembira, kita bersyukur atas itu. Tapi jangan euforia, jangan terlena. Mengapa? Pertandingan belum berakhir. Segala sesuatu bisa berubah. Tenang. Kalau mau senang, mau sorak-sorai, ada waktunya. Kapan waktunya itu? Nanti di akhirat. Ya. Kan gini jemaah sekalian, kita ya mau dengan amal-amal yang kita lakukan, euforia dengan amalan yang kita lakukan, kita ini belum tahu hasilnya jemaah sekalian. Betul nggak? Orang berbangga dengan sodakohnya, orang berbangga dengan sholatnya, orang berbangga dengan tilawahnya. Nah jemaah sekalian, apa yang mau disombongkannya apa? Kita belum tahu hasilnya jemaah sekalian. Bener gak sholat kita itu diterima oleh Allah? Bener gak tilawah Al-Quran kita itu diterima oleh Allah? Bener gak ngaji kita itu diterima oleh Allah? Bener gak sedekah kita diterima oleh Allah? Kita belum mendapatkan hasil. Jadi sibukkan hari ini untuk terus memperbaiki amalan-amalan kita. Nah jamaah sekalian, dan yang terakhir, ketika kita menyadari bahwa waktu ini berkurang, nah kita kan sedang berpacu nih di sisa waktu ini. Nah yang siogianya kita lakukan juga adalah membangun passive income. Jadi maksudnya gini nih, passive income itu gini. Jamaah sekalian, walaupun kita sudah nggak produktif lagi, tapi tetap berpenghasilan. Bapak nih pensiun, ya pensiun, kerjanya di swasta, ya. Jadi ya nggak dapat bulanan lah, ya. Nah tapi bapak waktu bekerja, ya, waktu bekerja itu nabung, ya, kemudian bikin kos-kosan, ya. Nah ketika bapak memasuki usia pensiun, oh kos-kosan tuh lumayan gini kan,aya 50 kamar di Jatinangor, nah, lumayan kan banyak. Kali satu kamarnya misalnya 1 juta, ya Pak? Berarti total general 50 juta, ya Pak ya? Taruhlah untuk yang ngurus, untuk apa ya? Untuk biaya listrik, biaya apa. Bapak dapat setengahnya, 25 juta masuk ke rekening setiap bulan. Itulah yang disebut dengan passive income. Jamaah sekalian, kita menyadari kita ini akan meninggal. Ya? Dan ketika kita berada di alam kubur sudah nggak bisa beramal lagi, Pak. Ya, sudah nggak bisa ngaji lagi. Jeung deui lamun geus dikubur tuluy milu ngaji birat anu di jero masjid ge, Pak. Ya, si kita sudah nggak bisa lagi beramal, ya. Nah, tapi kita punya kesempatan untuk bangun aset agar kita mendapatkan passive income. Inilah yang disebutkan di surat Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, di sisa umur ya, selain kita sibuk beramal, juga kita sibuk bangun aset. Contohnya apa? Wakaf, ya Pak. Kita berwakaf, nempelkan di masjid, nempelkan di madrasah, ya Pak. Nempelkan di pesantren, ya, atau memberi beasiswa pada anak-anak untuk menimba ilmu. Maka kita akan mendapatkan passive income dari investasi yang kita lakukan. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang pandai syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Di antaranya adalah nikmat umur. Umur ini adalah modal, ya Pak. Setiap hari modal itu terus berkurang. Ya, karena setiap hari umur kita pun berkurang. Oleh karena itu syukuri nikmat umur ini dengan memperbaiki amalan-amalan yang kita lakukan sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang husnul khatimah, yang baik di penghujung hidup kita.
Demikian ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.